Episode 35. Tentu saja, ucap Sheila memeluk David. Tenanglah, kalian akan baik-baik saja, ucap David membalas pelukan Sheila. Kode Tania yang melihat Sheila dan David berpelukan mesra. Refleks Tania dan David langsung melepaskan pelukan mereka. Bisakah kalian tidak bermesraan di depanku? Ucap kesal Tania. Tentu saja tidak bisa, ucap Sheila menjahili Tania. Sudah, sekarang kalian tunggu di sini. Biarkan aku menunggu orang yang disuruh Bibi untuk mengirimkan ponselnya di luar. Ucap David berlalu keluar dari ruang VIP. Tidak butuh waktu lama, orang yang dibayar Marisa untuk mengantar ponselnya kepada Sheila pun tiba di kafe tersebut. Tuan David, ini ponselnya, ucap orang tersebut. Baik, terima kasih, kau boleh pergi. Ucap David kembali masuk ke dalam kafe untuk menemui Sheila dan Tania. Sheila, ini ponsel Bibi. Ucap David memberikan ponsel Marisa kepada Sheila. Baik, sekarang kita tinggal mengawasi ini, jangan sampai ponselnya mati. Ucap Sheila memegang ponsel mamanya. Tunggu, kapan kita akan melapor polisi? Tanya Tania bingung. Nanti setelah kita menuju mansion, ucap David singkat. Baiklah, ucap Tania. Mereka pun mengawasi ponsel Marisa yang telah disetting dengan CCTV kamar Tuan Bel Air tersebut. Sejauh ini belum ada tanda-tanda jika Luna akan melakukan sesuatu, ucap Sheila yang sedari tadi mengawasi layar ponsel mamanya. Sabar, aku rasa dia akan melakukannya malam, ucap Tania. Iya benar, karena dia merasa jika malam kita lebih lengah, ucap David. Mereka pun kembali mengawasi ponsel tersebut. Malam pukul 8.29, di sisi lain, kamar Azal. Sial. Kenapa Samuel belum juga mengangkat teleponku? Ucap Luna masuk ke kamar mandi Azal. Sementara itu Sheila, Tania dan David hanya bisa melihat ruang kamar Tuan Bel Air, tetapi tidak dengan sisa lain dari mansion tersebut. Tak lama kemudian ponsel Luna berdering, menandakan bahwa ada panggilan masuk. Akhirnya dia melapor balik, ujar Tania mengambil ponselnya dari kasur dan kembali masuk ke kamar mandi Azal. Sementara itu ponsel David juga berdering, menandakan ada panggilan masuk. Karena David telah menyadap ponsel Luna tengah saja, David juga bisa mendengar apa yang dikatakan Luna dan Samuel di telepon. Kalian diamlah, ucap David mengambil ponselnya dan menyuruh Tania dan Sheila tidak bersuara, agar mereka bisa mendengarkan percakapan Luna dan Samuel dengan jelas. Halo, dari mana saja kau? Mengapa lama sekali? Ucap Luna memelankan suaranya. Maaf, aku masih di jalan, ucap Samuel di seberang telepon. Di jalan? Kau benar-benar bodoh. Mengapa lama sekali? Ucap Luna yang tidak sabar. Bisakah kau sabar sedikit? Aku tidak bisa langsung masuk ke mansion itu. Di sana penjaganya begitu ramai, ucap Samuel. Sementara David, Sheila dan Tania saling pandang. Mereka benar-benar berani melakukan semua itu. Tenanglah, di sini sedang tidak ramai, karena aku bisa mengatasi Azal dan bibinya itu. Dan kita akan bebas mengambil semua aset dan membunuh orang tua itu setelah dia menantanganinya, ucap Luna begitu kejam. Luna tidak tahu jika Azil dan Marisa akan keluar itu adalah rencana David, Sheila, dan Tania. Mereka menyuruh Marisa untuk membawa Azil ke kafe agar mereka bisa membuat Azil percaya bahwa Luna itu adalah iblis. Benarkah? Bagus kalau begitu, aku akan segera ke sana, ucap Samuel yang kembali melajukan mobilnya, karena ia sempat berhenti di jalan. Baiklah, aku tunggu, ucap Luna mematikan telepon secara sepihak. Astaga, bagaimana ini? Mereka benar-benar gila, ucap Tania dengan wajahnya yang terlihat khawatir. Iya, David, apa yang harus kita lakukan? Ucap Sheila tak kalah khawatirnya. Sabar, kita tunggu Bibi Rahasa membawa Azal ke sini, ucap David dengan tenang. Di sisi lain, Azil, panggil Marisa berpura-pura panik. Ada apa, Bi? Apa yang terjadi? Kenapa Bibi begitu panik? Sheila dia masuk ke klub bersama teman laki-lakinya, acting Marisa. Apa? Bibi tahu dari mana? Ucap Azil dengan wajah yang sedikit terlihat merah. Aduh, nggak usah nanya soal itu dulu. Sekarang temani Bibi pergi ke klub untuk mencari Sheila, ucap Marisa memegang tangan Azil. Tunggu Bibi, Papa bagaimana?
Sementara itu, Luna sedang mendengarkan dan mengamati mereka dari jauh. Ternyata Tuhan benar-benar berpihak kepadaku, batin Luna. Luna pun turun dan menghampiri Azel dan Marissa. Tenang Zil, biar aku yang menjaga papa. Kau dan Bibi pergilah, cari Sela. Ini bahaya, bagaimana jika ia mabuk? Ucap Luna berpura-pura baik. Terima kasih Luna, ucap Marissa berakting. Baiklah, ayo Bi, cepat, ucap Azel. Azel pun melajukan mobilnya menuju arah sesuai yang dibicarakan Marissa. Tidak butuh waktu lama, Marissa berhasil membawa Azel tepat di depan kafe di mana Sela, Tania, dan David telah menunggu. Bibi, ini bukan klub, ini adalah kafe. Mungkin kita salah, ucap Azel ingin putar balik. Tidak, kita tidak salah. Cepat turun dan ikut aku, ucap Marissa tiba-tiba berubah. Azel pun turun dari mobilnya, begitu juga dengan Marissa. Ada apa dengan Bibi? Ucap Azel bingung. Sudahlah, jangan banyak tanya. Ayo cepat, Azel, ikut Bibi sekarang. Waktu kita tidak banyak, ucap Marissa menarik paksa tangan Azel. Baiklah, ucap Azel mengikuti Marissa. Tidak lama setelah itu Marissa dan Azel pun tiba di ruang VIP. Mereka pun dipersilakan masuk oleh seseorang yang dibayar David untuk sengaja berjaga-jaga di depan ruangan tersebut. Kalian? Apa yang kalian lakukan di sini? Ucap Azel bingung melihat Sela, Tania, dan David yang berada di dalam ruangan tersebut. Duduklah tuan muda, ucap David. Mama, duduklah, ucap Sela. Ada apa ini sebenarnya? Mengapa kalian berada di sini? Ucap Azel kebingungan. Jangan banyak tanya, dan lihatlah saja, ucap Sela menunjukkan ponsel Marissa. Kamar papa? Apa yang kalian lakukan? Jelaskan padaku, ucap Azel benar-benar dibuat kebingungan oleh mereka. Kazil, malam ini adalah malam di mana kau akan sadar jika Luna adalah wanita jahat, ucap Sela menatap serius Azel. Wanita jahat, maksudmu? Kita lihat saja dulu, ucap Sela. Mereka pun berhasil membuat Azel mempercayai mereka dan bersedia untuk bersama-sama mengamati kamar Tuan Beller melalui ponsel Marissa. Sementara itu di mansion. Akhirnya mereka pergi juga. Sekarang waktunya aku beraksi, ucap Luna masuk ke kamar Azel. Jari jemari Luna kini mulai mengetikkan pesan dan mengirimkannya kepada Samuel. Setelah itu ia mulai mengobrak-abrik kamar Azel. Di mana Azel menyimpan semua surat-surat berharga? Ucap Luna mengobrak-abrik kembali setelah itu laci Azel. Tetapi Luna tidak menemukan apapun. Sial, apa semua surat-surat penting milik keluarga Buana ada di kamar tua bangka itu? Ucap Luna kesal. Sementara itu Samuel hanya menunggu Luna di mobil. Mereka berencana kabur setelah Luna selesai melakukan tugasnya. Sebaiknya aku ke kamar tua bangka itu sekarang, ucap Luna berjalan keluar dari kamar Azel menuju kamar Tuan Beller. Sementara itu di sisi lain, Azel beserta yang lainnya tengah mengawasi kamar Tuan Beller melalui ponsel Marissa yang disetting dengan CCTV kamar Tuan Beller. Lihatlah apa yang akan dilakukan di kamar Tuan Beller, ucap David. Sementara yang lain fokus menatap layar ponsel termasuk Azel. Mereka pun dengan fokus mengawasi gerak-gerik Luna yang sebegitu mencurigakan. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Ucap Tuan Beller yang masih terbaring lemah di atas ranjangnya. Apa yang aku lakukan? Aku hanya minta surat-surat berharga di rumah ini, ucap Luna tertawa jahat. Keluar, ucap Tuan Beller. Kau mau mengusirku? Memangnya kau bisa apa? Ejek Luna sambil mendekati lemari Tuan Beller. Menjauh dari sana wanita jahat, ucap Tuan Beller memegang dadanya yang masih begitu sakit. Sementara itu di sisi lain. Lihat Azel, itulah Lunamu, wanita yang kau cintai teramat sangat. Lihat apa yang dia lakukan, ucap Marissa. Sementara Azel menatap lekat ponsel Marissa sambil mencengkram kuat bantal sofa menahan amarahnya. Tuan muda, sebelum terlambat kita harus bertindak sekarang, ucap David berdiri dari duduknya. David, ikut aku duluan ke mansion. Bibi, Sela, dan Tania, bawa ponsel ini ke kantor polisi. Dengarkan aku cepat, susul kami, ucap Azel kemudian berjalan keluar dari sana. Cepatlah, ucap David kepada Sela lalu keluar mengikuti Azel. Aku tidak menyangka jika Luna bisa berbuat demikian. Selama ini aku benar-benar mempercayainya.
Ucap Azul beberapa kali memukul setir mobilnya. Tuan muda, sabar dan fokuslah. Ucap David khawatir karena Azul mengemudi mobil dengan kecepatan tinggi. Sementara Marisa, Sheila dan Tania menggunakan mobil Tania menuju kantor polisi. Sementara itu Luna telah berhasil mendapatkan seluruh surat-surat berharga milik keluarga Buana. Hanya, cepat tanda tangan, ucap Luna mendekati Tuan Beller yang terbaring menahan sakit di dadanya. Tidak, aku tidak akan menuruti keinginanmu. Dasar perempuan tidak tahu malu, ucap Tuan Beller menahan sakit di dadanya. Benarkah kau tidak mau? Baiklah, aku akan sedikit bercerita tentang menantu kesayangan dan cucumu bagaimana. Apa kau ingin mendengarnya? Ucap Luna begitu tidak sopan. Apa yang terjadi dengan Diva? Katakan. Ucap Tuan Beller semakin marah. Anakmu Azil, dia telah menceraikan Diva yang sedang hamil. Dan sekarang Diva telah pergi jauh dan aku cuma ingin mengatakan jika kau tidak akan pernah bertemu dengan cucumu itu. Ucap Luna layaknya orang gila. Tujuan Luna berbuat demikian adalah supaya Tuan Beller semakin drop. Tidak mungkin Azil berbuat demikian. Kau penipu, ucap Tuan Beller menahan sakitnya. Aku memang penipu. Seharusnya anakmu tidak bodoh. Sekarang katakan, kau mau tanda tangan atau tidak? Jika kau mau, aku akan beritahu di mana Diva sekarang. Luna sengaja berbohong supaya Tuan Beller mau menandatangani surat yang dia berikan. Padahal ia sama sekali tidak tahu di mana Diva sekarang berada. Baiklah, jika itu yang kau inginkan, aku akan menandatanganinya. Tetapi setelah itu, katakan di mana Diva pergi. Ucap Tuan Beller terpedaya oleh omongan Luna. Baiklah, tenang saja. Ini, ucap Luna memberikan ballpoint kepada Tuan Beller yang terbaring dengan kondisi yang semakin lemah. Tepat di saat itu, Azul dan David pun tiba di mansion Buana. Mereka bergegas menuju kamar Tuan Beller. Azul menendang pintu kamar Tuan Beller. Papa, hentikan! Teriak Azul. Azil? Ucap Luna dengan wajah yang ketakutan. Luna, aku tidak menyangka jika kau benar-benar wanita busuk. Ucap Azul dengan mata yang memerah. Azil, aku... Ucap Luna terpotong karena ada yang menyela. Luna, sudahlah, tidak usah kau sembunyikan lagi. Ada aku di sini. Ucap Samuel yang tiba-tiba datang dari arah belakang Azul dan David. Samuel, ternyata kau masih punya nyali untuk masuk ke rumahku. Bentak Azul saat menoleh dan melihat Samuel di belakangnya. Tenang saja Tuan Muda, biarkan aku yang menanganinya. Tuan Muda tangkap Luna, jangan sampai dia kabur. Ucap David kepada Azul. David, berhati-hatilah, ucap Azul. Sementara itu Marisa, Sheila, Tania dan juga polisi sedang dalam perjalanan menuju mansion. Sheila, cepatlah nak, ucap Marisa yang terus menatap layar ponselnya. Sabar Ma, aku sudah sangat cepat, ucap Sheila mengemudi mobil dengan kecepatan tinggi. Sementara itu David sedang berusaha melumpuhkan Samuel. Terjadilah perkelahian di antara David dan Samuel. Beberapa kali David memukuli Samuel. Wajah Samuel hingga turut bibir Samuel mengeluarkan darah. Tidak hanya Samuel, David pun beberapa kali terkena pukulan dari Samuel. Sementara Azul berusaha menahan Luna agar tidak kabur. Luna, kembalikan surat-surat berharga itu, ucap Azul mendekati Luna. Sementara Tuan Beller pingsan karena tidak kuat menahan dadanya yang sakit. Mengembalikan? Tidak akan semudah itu Azul, aku sangat membutuhkan ini, ucap Luna tersenyum miring. Kau benar-benar keterlaluan. Karenamu, aku kehilangan Diva dan anakku, ucap Azul mulai merasakan penyesalannya. Salah siapa? Kau begitu bodoh dengan mudah kau mempercayaiku. Dengar, waktu di rumah sakit Diva memang mendengar aku bertelepon dengan Samuel. Maka itu dia merekamnya. Tetapi sayang, aku mengetahui apa yang dia lakukan. Saat itulah aku mengejarnya dan mendorongnya. Lalu aku juga menghancurkan ponselnya. Dan bagusnya kau mempercayaiku. Tawa Luna mengenai di dalam kamar Tuan Beller. Azul mematung mendengar ucapan Luna. Ia tidak menyangka ia akan sebodoh itu. Bayangan di mana Diva menangis dan memohon agar Azul mempercayainya terlintas di pikiran Azul. Sekarang ia sadar jika dirinya telah salah menilai Diva. Kau benar-benar bajingan Luna. Kau wanita ular. Kau pantas mati. Atau atas apa yang kau lakukan kepada keluarga Buana.
Ucap Azal menangkap Luna dan mengambil semua berkas yang berada di tangan Luna. Lepaskan aku, ucap Luna memberontak. Di sisi lain Marisa, Sheila, Tania, dan para polisi tiba di mansion. Ayo cepat, ucap polisi 01 bersama rekannya memasuki mansion Buana. Sheila, Tania, ayo cepat, ucap Marisa bergegas. Mereka semua pun masuk ke mansion dan bergegas menuju kamar Tuan Beller. Jangan bergerak, ucap beberapa polisi mengarahkan pistolnya ke arah Samuel. Samuel yang tengah berkelahi dengan David pun kaget dan mengangkat tangannya. Gawat, aku tidak boleh tertangkap. Sebelum dendamku terbalas, batin Samuel. Tidak hanya harta yang diinginkan Samuel, akan tetapi nyawa David. Karena ia begitu dendam kepada David yang telah merebut posisinya. Tiba-tiba Samuel mengeluarkan pistolnya dari dalam bajunya dan mengarahkan pistol itu ke arah David. David, awas! Teriak Sheila berlari memeluk David. Satu tembakan dari Samuel berhasil mengenai punggung Sheila sebelah kanan. Sheila! Jerit Marisa melihat sang putri yang terkena tembakan. Sheila! Ucap David memeluk tubuh Sheila yang hampir jatuh ke lantai. David, kau baik saja, ucap Sheila memegang wajah David. Sheila, apa yang kau lakukan? Mengapa kau melindungiku? Teriak David sambil menangis. Aku mencintaimu, ucap Sheila lalu pingsan. To be continue.